Sejarah panjang feminisme menunjukkan perjuangan perempuan yang tak pernah berhenti untuk mencapai kesetaraan. Gerakan ini terus berkembang mengikuti perubahan zaman dan kondisi sosial. Tetapi satu tujuan besarnya tetap melawan patriarki dan menegaskan perempuan sebagai subjek yang mandiri dalam masyarakat. Gerakan feminisme awal dimulai ketika perempuan mulai menentang pandangan bahwa mereka itu makin lemah dan emosional. Kala itu muncul 3 strategi utama perjuangan. Yang nomor 1, merevisi doktrin gereja yang menegaskan perempuan. Yang nomor 2, menolak aturan dan buku panduan yang membatasi perempuan. Yang nomor 3, membangun solidaritas melalui penulisan dan pendidikan untuk perempuan. Tonggaknya dimulai dari Mary Wollstonecraft dengan The Vindication of the Rights of Women di tahun 1792 yang menuntut akses pendidikan bagi perempuan sebagai jalan menuju kemandirian. Perjuangan itu berlanjut pada isu hak milik yang akhirnya tercapai pada tahun 1918 di Inggris. Namun, gerakan ini lebih dominan diperjuangkan oleh perempuan kelas menengah dan masih banyak dari mereka bergantung pada dukungan laki-laki. Nah, meskipun hak legal telah didapat, diskriminasi masih mengakar. Gelombang kedua muncul dengan fokus pada tubuh dan pengalaman perempuan, mulai dari reproduksi dan hak aborsi, kekerasan seksual, beban domestik, dan peran ibu, standar kecantikan yang menindas. Nah, gerakan ini melahirkan aktivisme besar, teori feminis, dan istilah kunci kesadaran kolektif. Nah, namun kritik muncul, gerakan dianggap terlalu fokus pada perempuan kulit putih dan juga kelas menengah dan heteroseksual. Gelombang ini lahir akibat kritik internal feminisme sendiri dan pengaruh postmodernisme yang menolak narasi tunggal. Perbedaan ras, kelas, gender, dan orientasi seksual mulai dirayakan. Dua istilah sering muncul, gelombang ketiga dan postfeminisme. Kadang dianggap berbeda, namun banyak ahli melihat keduanya saling tumpang tindih dan sama-sama berkembang setelah 1970-an. Postfeminisme berada di ruang kontradiksi. Yang pertama, merangkul budaya populer, tapi juga mengkritiknya. 2, perempuan diberi ruang agensi untuk memilih. 3, konsumerisme dan gaya hidup menjadi bagian dari pemberdayaan. Gerakan feminisme kini tidak lagi satu arus, tetapi saling bersinggungan dengan 1, isu ekonomi digital, 2, representasi tubuh dan keberagaman gender, 3, diskursus konsumen dan kecantikan, 4, teknologi reproduksi, dan 5, hak perempuan di ruang publik dunia maya. Perbedaan bukan pemecah, tetapi kekuatan yang membuat feminisme terus hidup dan relevan. Perjuangan ini bergerak dari ruang rapat, layar media sosial, hingga panggung publik internasional. Pada tahun 2017, tagar Me Too meledak di media sosial setelah banyak perempuan mengungkapkan pengalaman pelecehan seksual yang sebelumnya mereka pendam. Gerakan ini memperlihatkan bagaimana gelombang kedua dan ketiga feminisme hidup kembali dalam konteks digital. Inti masalahnya ada 3, yaitu 1, pelecehan seksual sering disembunyikan karena korban takut tidak dipercaya. 2, pelaku memiliki posisi sosial atau pekerjaan yang lebih kuat. Yang terakhir, media arus utama dulu sering mengubur cerita perempuan. Setiap gelombang feminisme memberi napas baru bagi perjuangan perempuan, dari hak dasar untuk diakui sebagai manusia berbakal budi, menuju hak suara hingga merayakan identitas dan keberagaman. Feminisme bukan sejarah yang selesai, ia terus berkembang selama perempuan masih berjuang menentukan masa depannya sendiri. Feminisme adalah perjalanan panjang menuju kebebasan, dan kita semua masih menjadi bagian dari perjuangan itu.
Feminisme bukan hanya satu gagasan, ia adalah payung besar dengan cabang teori yang memiliki strategi dan musuh yang berbeda. Dalam kajian feminisme klasik, ada 3 arus penting yang menjadi fondasi utama. Yang pertama feminisme liberal, feminisme radikal, dan feminisme marxis. Ketiganya memiliki tujuan sama, yaitu membebaskan perempuan. Namun, cara mereka memahami sumber penindasan berbeda-beda. Feminisme menekankan pemenuhan hak individu dan kesetaraan di ruang publik, di mana setiap perempuan berhak atas kesempatan yang sama dalam kehidupan sosial. Masalah utamanya adalah diskriminasi dan ketidakadilan hukum yang masih membatasi perempuan. Solusi yang ditawarkan mencakup reformasi sosial melalui kesetaraan pendidikan, akses karir tanpa bias gender, serta peningkatan representasi politik agar perempuan dapat berpartisipasi secara setara di masyarakat. Feminisme liberal, perempuan dilihat sebagai individu otonom dan di mana berhak mendapatkan kesempatan sama seperti laki-laki. Tuntutan mereka diwujudkan melalui kebijakan publik, terutama di pendidikan dan juga ketenaga kerjaan. Feminisme radikal memandang patriarki sebagai akar penindasan terhadap sebuah perempuan, di mana laki-laki itu menguasai tubuh dan seksualitas dari perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Bentuk dominasi ini tercermin dalam norma sosial, budaya, hingga kebijakan yang membatasi kebebasan perempuan. Oleh karena itu, solusi yang diusulkan adalah transformasi menyeluruh terhadap kultur dan struktur sosial agar relasi gender dapat terbebas dari kontrol dan ketidaksetaraan. Feminisme radikal menyoroti bahwa tubuh perempuan telah menjadi objek kontrol sistematis. Mereka menolak budaya patriarki yang menempatkan perempuan dalam posisi pasif dan subversif, terutama dalam domain seksualitas, keluarga, dan reproduksi. Feminisme radikal memperjuangkan anti kekerasan seksual, pengakuan hak tubuh perempuan, dan menghapuskan norma gender yang menindas. Feminisme Marxis menegaskan bahwa penindasan perempuan bersumber dari sistem kapitalis yang mempertahankan kerja domestik sebagai bentuk subordinasi. Kesetaraan hanya dapat dicapai melalui perubahan struktur ekonomi dan penghapusan kelas sosial, sehingga perempuan memiliki posisi yang setara dalam produksi dan masyarakat. Dalam perspektif feminisme Marxis, perempuan tereksploitasi karena ketergantungannya secara ekonomi pada laki-laki. Perempuan dikurung dalam pekerjaan domestik tanpa upah, sedangkan laki-laki diberi akses ekonomi produktif. Mereka menyoroti bagaimana sistem kapitalis. Yang pertama, mengeksploitasi tenaga kerja perempuan dengan upah rendah. Yang kedua, menempatkan perempuan sebagai buruh ganda, publik dan domestik. Yang ketiga, membuat perempuan terjebak dalam ketergantungan finansial. Dalam iklan bekal Zat Satset dengan Masako yang dirilis di YouTube di tanggal 31 Mei 2024, perempuan itu selalu ditampilkan sebagai sosok yang memasak dan mengurus keluarga. Meski tampak positif, dari sudut pandang feminisme klasik ini memperkuat stereotip gender. Feminisme liberal menilai gambaran tersebut membatasi kesempatan perempuan di dunia kerja. Feminisme radikal melihatnya sebagai bagian dari patriarki yang menempatkan perempuan dalam peran melayani keluarga. Sementara feminisme Marxis membaca iklan ini sebagai cara mempertahankan perempuan dalam kerja kosmetik yang tidak dibayar. Representasi seperti ini berkontribusi bahwa dianggap bahwa perempuan tidak layak dipromosikan dikarenakan akan sibuk mengurus rumah tangga. Nah, kesimpulannya, feminisme klasik menggambarkan bahwa penindasan perempuan muncul dalam berbagai dimensi, hukum dan politik, sebagaimana disoroti feminisme liberal, tubuh dan seksualitas menurut feminisme radikal, serta ekonomi dan kelas dalam perspektif feminisme Marxis. Nah, ketiga aliran ini bukanlah suatu yang harus dipertentangkan, melainkan saling melengkapi untuk memperkuat perjuangan perempuan.
Selama struktural sosial masih memposisikan perempuan sebagai pihak kedua, gerakan feminisme akan terus hadir dan kita tetap menjadi bagian dari upaya tersebut.